Silahkan duduk. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tentu saya ingin mengucapkan selamat datang di Pusat Pastoral Samadhi. Minta maaf tadi saya tidak bisa menemani dari awal karena ada acara bersama para romo-romo di tempat ini. Tidak bisa dengerin sesinya Ibu Cun. Bu Cun bajunya bagus amat. Kayaknya seumur-umur kita tampil di mana-mana belum pernah Bu Cun pakai baju sebagus ini. Ini kayak baju mau resepsi ke Hotel Mulia. Siapa yang baru sungguh-sungguh seumur hidup baru pertama kali datang ke Samadhi? Angkat tangan. Weh, banyak. Ya. Kalau kata Roma Irama, Anda itu terlalu. Masa jadi orang Katolik gak pernah menginjakan ke Samadhi, entah retret, entah kita acara apa di sini, pertemuan ini, pertemuan itu. Sebagai sedikit pengenalan, di sini ada 3 pastoran di sini dan ada 2 susteran. Susteran yang pertama itu di pojok belakang, namanya OCD, Ordo Carmelites apa gitu D-nya ya, saya lupa. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Ordo Cuma Doa. Karena mereka itu nggak boleh keluar, bukan ordo aktif seperti suster-suster FMM yang punya sekolah, punya murid, ya bisa jalan ke pasar, ya kan sus? Boleh kan kalau FMM ke pasar, boleh kan? Ke mall boleh nggak sus? Nonton di XX1 boleh? Boleh. Yang di situ itu nggak boleh ketemu manusia berdosa seperti Anda, nggak boleh. Kalau saya misa pun itu harus pakai batas kayak penjara, jadi kayak jeruji besi. Jadi saya kasih komuninya lewat besi begitu, ruji-ruji gitu. Maka mereka memang ordo kontemplatif yang tugasnya mendoakan kita yang ada di tengah dunia. Kalau di Jawa Tengah ada juga Gedono misalnya, ya, atau romo-romo itu Okso, rahib-rahib pertapaan terapis itu Okso. Yang mungkin Anda suka beli susu kastengelnya, itu di paroki-paroki mereka suka jualan, titip ke Jakarta karena mereka harus hidup juga, ya. Di sini ada suster-suster OSF yang aktif berkarya. Sama kayak suster FMM itu juga aktif berkarya. Kalau OSF Ordo Santo Franciscus, saya plesetin menjadi Ordo Sukafulus. Plesetan doang, karena OSU juga Ordo Suka Uang. CB cewek binal. SJ suka J, apa J? Kok suka janda? Enggak, bukan. PR, pujaan remaja. Jadi tiap ordo tuh punya plesetan sendiri, ngarang-ngarang aja kita buat ledek-ledekan ya. Tapi ternyata dalam gereja ada memang seperti Marta dan Maria. Ada Maria yang harus duduk diam berdoa. Tapi juga harus ada sosok Marta yang lari sana, lari sini, sibuk sana, sibuk sini. Dan saya kira 2 unsur ini harus coba kita satukan di dalam diri kita. Ada kalanya kita super sibuk dengan segala perkara dunia. Tetapi jangan lupa kita perlu waktu juga duduk diam, berdoa, mengendapkan, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Maka saya kira kalau Diogratias di ujung tahun selalu ngadain acara seperti ini, bukan soal pengen pesta akhir tahun, walaupun pohon Natalnya udah keluar, tapi masih ditutupin dengan niat-niat kita untuk tahun depan bagaimana, ya. Maka saya kira memang acara seperti ini baik untuk merefleksikan hidup kita. Kita harus punya spiritualitas Marta, sibuk dengan segala perkara dunia, pekerjaan kita. Tetapi kita juga harus duduk, baca firman,
merenungkan firman-Nya, pengajaran, hening, meditasi, itu penting buat hidup kita supaya kita seimbang. Itu komunitas suster. Komunitas pastor ada 3, pastoran. Pastoran paling depan, dekat parkiran paling depan itu pastorannya saya. Romo-romo yang lagi hits-hitsnya berkarya. Masih pada sehat, umurnya juga tengah umur. Di situ ada saya, Direktur Samadi, ada Romo Uut, Wakil Direktur Samadi yang sangat pinter, sekolah di Roma, sekolah di Perancis, ya. Itu Romo Uut. Lalu ada 3 Romo Wendy, Romo Edi, Romo Putra, itu calon-calon doktor dari Kuskupan Ruteng dan Palembang sedang sekolah di sini. Jadi di sana itu romo-romo yang tengah umur yang sedang aktif berkarya. Di tengah kalau tadi Anda lewat ada tulisan Gria Para Rasul. Itu panti werdanya romo-romo. Kalau nanti saya sudah tua, panti jompo saya di situ. Ya, sekarang ada 2 Romo Aji Prabowo yang sudah stroke sekitar 8 tahun atau 9 tahun. Lalu ada Romo Sylvester Nong yang mulai lupa ini lupa itu, ya. Tapi masih bisa berkarya, masih bisa misa, masih bisa dengerin pengakuan dosa. Pokoknya mereka romo-romo ideal untuk pengakuan dosa. Kalau Anda mau pengakuan dosa nyari saya, jangan nama Romo Yus, jangan nama Romo Yus. Dosanya masih banyak dan juga kenal, nggak enak gitu. Enakan sama yang udah pikun dikit. Tapi saya harus merawat baik-baik romo-romo senior ini. Kenapa? Karena menurut saya banyak gereja bagus di Kuskupan Agung Jakarta ini itu adalah hasil perjuangan romo-romo senior, romo-romo sepuh. Kita-kita yang tengah umur, apalagi yang muda-muda, itu cuma terima enaknya. Gerejanya sudah gede-gede, ya, sudah ada mobil. Romo-romo zaman dulu itu dinding gerejanya itu bambu, gedek, ya. Tidurnya juga masih banyak cerita yang pakai tikar, ya. Itu diceritain. Maka saya ini sekarang harus respect sama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh. Saya harus melayani mereka dengan sepenuh hati saya. Di samping saya juga harus ingat suatu hari nanti gua kayak gitu. Ya. Maka sekarang mumpung saya jadi direktur Samadi, saya renovasi rumah mereka. Dulu waktu saya datang, kok rumah jomponya romo-romo kamarnya 3 kali 3 meter ya. Kecil amat 3 kali 3 meter. Kamar mandi luar lagi. Aduh mana enak kamar mandi luar. Kan udah tahu udah makin tua kan makin pengen pipis terus kan. Maka lalu udah deh saya harus renovasi. Kalau Anda masuk sekarang kamarnya 6 kali 8 meter. Kamar mandi dalam. TV-nya aja 65 inch. Sendirian loh. Internetnya unlimited. Kenapa? Karena gue nanti pengen tinggal di situ. Saya bukannya tanpa pamrih. Saya mumpung gue yang berkuasa. Gue bangun itu sekarang, ya kan? Tapi yang membahagiakan di situ ada kapelnya, ada tempat makan, ada duduk-duduk, taman ikan dan sebagainya. Saya harus mencintai yang sepuh-sepuh ya. Karena kan ada pepatah dalam bahasa Inggris. Hard times create strong men, strong woman. Jadi zaman yang susah dulu itu menciptakan, menghasilkan orang-orang yang kuat. Karena zamannya susah. Strong man, strong woman create good times. Jadi Anda-Anda yang sepuh-sepuh ini nih yang dulu berjuang itu sudah menciptakan dunia yang bagus untuk anak cucu Anda. Strong man, strong woman create good time. Tapi good times create weak man, weak woman. Ya. Nanti kalau zamannya sudah enak berputar, kita menciptakan generasi-generasi yang lemah, yang mager,
yang slow living. Kalau kita kan maunya kerja keras, ya kan? Kerja keras gitu terus. Tapi yang sekarang ini slow living, terus juga mager aja, bisa pesan makanan sambil tiduran, tek datang makanan di kasur. Kalau kita dulu kalau nggak nyangkul, nggak banting tulang, nggak bisa kita makan, ya. Saya kalau nggak bantuin orang tua bekerja, saya disabetin, ya. Itu masa kecil saya, ya. Nanti berputar lagi waktu, weak man, weak woman create hard time lagi, zaman yang susah lagi, zaman yang susah create good strong man lagi dan seterusnya. Maka menurut saya harus mencintai mereka. Mereka mau jalan-jalan, mereka mau makan apa, saya ikutin. Tapi di sini ada pastoran ketiga, campur dengan frater yang umurnya 20-an. Saya juga harus baik-baik sama mereka. Karena apa? 25 tahun lagi gue masuk situ. Yang 20 tahun umurnya 45. Jadi direktur di sono. Maka sekarang saya harus baik-baikin mereka. Kalau saya punya duit, saya akan traktir mereka. Kalau duitnya dikit, mie tek-tek depan. Kalau duitnya banyak, Plaza Indonesia, Plaza Senayan, Sushi Hero, XX1, ya bisa lah ya kan. Kalau duitnya pas banyak, sambil makan enak saya bilang mereka begini, frater jangan lupa ya, gak ada makan siang gratis di dunia ini. Ada Romo, Prabowo, Gibran, cuma 10.000, itu pun sampai ke dapur cuma 6.000, saya bilang begitu. Ya. Oh jadi Romo pamrih sama kami, iya saya pamrih. Apa Romo pamrihnya? Tolong nanti kalau sudah tua, gua diajak jalan-jalan ya. Kursi roda gua tolong didorongin. Oh siap komandan. Maka pesan untuk Anda yang sudah mulai tua nih ya. Jangan judes-judes, jangan galak-galak, jangan jahat-jahat sama generasi berikut. Kenapa? Kitab suci bilang apa? Waktu kita muda, kita pergi kemanapun kita mau. Tapi ketika sudah tua, pinggang kita akan diikat dan kita akan ikut pergi kemana orang membawa kita. Mungkin sekarang saya jadi Romo lagi terkenal-terkenalnya nih. Seminggu ini konser di 3 kota. Iya. Hebat. Session kemarin aja 3 misa, 2 session, 1 konser. Kemarin di situ. Hari ini session buat Romo-Romo, buat Anda. Nanti malam ada apa lagi. Mungkin sekarang wayahnya saya lagi puncak-puncaknya hidup. Tapi suatu hari nanti hidup saya akan turun grafiknya. Suka gak suka, ikhlas gak ikhlas, grafik hidup kita akan menurun. Gak bisa hidup itu pengen nanjak terus. Ibu Cun dulu kurang cantik apa? Sampai Pak Wahono ngajak kawin usia berapa Bu? 17? 19 ya kan? Nggak pakai pacaran langsung dihajar. Pokoknya ayo menikah ya. Tapi kan lama-lama eot juga. Iya. Jalan udah susah. Dari depan aja maunya pakai skuter punya saya tuh. Romo Yus ayo dong betulin nih skuternya nih. Bu Cun, itu peninggalan almarhum Romo Hadiwijoyo. Beli sendiri saya bilang. Tapi buat saya itu kan grafik hidup. Nah, bacaan-bacaan kitab suci di sekitar masa Advent 1 dan 2. Bahkan dimulai dengan hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Intinya apa? Kita diingatkan akhir zaman sudah dekat. Ya, kerajaan surga sudah dekat. Dia datang seperti pencuri di waktu malam. Ya. Bahkan besok minggu Advent kedua, maaf nih, misa hari ini belum minggu Advent kedua ya. Masih jam 11 misalnya. Jadi besok kudu misa lagi di paroki ya. Minggu Advent kedua. Ini bacaannya hari Sabtu soalnya. Ya jadi besok itu Yohanes Pembaptis berseru-seru soal bertobatlah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Maka bingkainya minggu Advent 1 dan 2 kita diingetin mungkin akhir zaman sudah dekat. Tapi kan ini akhir zaman bisa diterjemahkan secara makro, bisa diterjemahkan secara mikro.
Kalau makro itu artinya the second coming of Jesus. Artinya ya akhir zaman, ya akhirnya dunia ini lenyap. Tapi kan kapan datangnya walahu alam, siapa yang tahu? Dulu ada pendeta di Amerika namanya David Koresh. Mewartakan kiamat itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dia ngajak fansnya, pengikutnya masuk ke dalam bunker bawah tanah. Mereka melakukan ritual membakar diri hidup-hidup. Karena mereka yakini hari itu akhir zaman. Kenyataannya apa? Mereka yang akhir zaman, yang lain tetap hidup. Seorang peramal di Indonesia, Mama siapa? Loren, meramalkan juga. Kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Mama Loren berangkat duluan. Kita masih tetap hidup sampai sekarang. Film 2012, katanya 2012 kita mau mati rame-rame kiamat. Kita tetap hidup sampai sekarang. Maka jangan pernah percaya sekalipun kepada siapapun yang meramalkan kiamat tanggal berapa, bulan berapa. Sekalipun itu yang ngomong Cipinpin, Ko Akyu, Ibu Chun, Pak Wahono, jangan pernah percaya sedikit pun. Pun kalau yang ngomong Paus Leo 14. Kenapa? Alkitab bilang apa? Putra pun gak tahu. Yang tahu cuma Bapa. Ya. Jadi itu makro. Tapi yang mikro kan bisa kita tebak dikit-dikit. Yang mikro itu apa? Akhir zaman buat hidup kita. Kematian kita, kan kita mulai bisa tebak-tebak lah. Walaupun persisnya kapan juga kita nggak pernah tahu. Tapi kan bisa kita tebak-tebak ya. 70 masih pada seger kayak gini nih, bisa ikut acara ini jalan, puji Tuhan. Nanti 80 kita akan kerasa mulai lowbat tuh. Lowbat. Kalau bisa nembus 90 ajaib Tuhan ya. Walaupun ada yang ngajak ke Thailand, detox treatment di Thailand, itu si pengacara siapa tuh yang cincinnya gede-gede? Hotman bersama wece-wecenya yang seksi-seksi itu ya. Treatment, katanya treatment di Thailand bisa bikin umur jadi 120 tahun. Saya tanya ke Bucun mau nggak sampai 120 tahun umurnya? Kagak mau, dia mantep. Pusing 120 tahun. Hidup itu cukup aja ya. Saya kira kita nggak pernah tahu titiknya, tapi kita bisa nebak-nebak. Maka saya selalu mengatakan, grafik hidup kita tuh begini. Kalau pertobatan kita juga mikirnya gitu. Dosa kita juga grafiknya gini nih. Waktu kita kecil, dosa kita juga kecil-kecil. Ini bocil-bocil yang di atas nih, adik-adik bina iman nih, dosanya kecil-kecil. Kalau saya dengerin pengakuan dosa anak SD, saya cenderung ngantuk. Karena anak SD dosanya gitu-gitu doang, flat sama ya. Tapi kalau udah mulai dengerin dosa OMK, mahasiswa, anak kos, profesional muda, saya harus pasang kuping terang-terang. Karena mulai akan muncul dosa yang aneh-aneh. Ada anak muda ngaku dosa, mungkin karena malu dosanya itu gitu ya. Dia ngaku dosanya gini, Romo, dosa saya adalah melanggar 10 perintah Allah, Romo. Saya kaget kan, 10 perintah Allah kan banyak kan ya kan. Oh berarti kamu sudah mencuri, membunuh, berzina, mengingini istri orang udah semua. Saya tanya gitu. Oh enggak Romo, yang itu belum, kata dia. Ya udah jujur aja dosanya apa gitu kan ya. Daripada ditutupin dengan melanggar 10 perintah Allah. Lalu dia sebut dosanya itu gitu ya. Udah selesai, diampuni. Saya juga lupa gitu kan. Tapi buat saya itu ada grafiknya. Puncak-puncaknya kita berbuat dosa kapan? Ketika kita mulai menghasilkan duit sendiri. Dan kita bisa memakai uang itu tanpa dengan bebas, tanpa intervensi orang lain. You bebas pakai uang itu. Itu biasanya setan godanya mulai kenceng. Dan teori saya, makin tebal duit yang kita punya, percayalah sama saya, godaan dosanya juga makin tebal. Suami-suami Anda nih ibu-ibu,
Kalau dompetnya tipis, dosanya juga tipis-tipis. Pijet paling berani, pijet kakinya doang, refleksi. 1 jam 90.000. Karena duitnya dikit, ya. Tapi kalau dompetnya suami Anda tebel, wih, yang dipijet bukan cuma jempolnya, ya nggak? Plus. Perginya kemana? Jari-jari ampuh mangga besar. Wih. Kok Romo tahu sih? Tahu lah, dengerin pengakuan dosa bapak-bapak. Tapi nanti saya punya teori lagi, turun dosanya kecil-kecil lagi, ya. Maka saya kalau dengerin pengakuan dosa lansia, gue ngantuk lagi. Dosa lansia itu 3 besar nih, saya kasih tahu bocoran dikit ya. 3 besar dosa lansia. 1, ngomelin cucu. 2, marahin pembantu. 3, berantem sama mantu. Udah itu aja tuh. 3 besar dosa lansia. Dosanya udah mulai turun, ya. Maka bersyukurlah Anda yang sudah sampai usia lansia. Sempat bertobat dan meninggalkan dosa-dosa yang berat-berat itu, ya. Mungkin penyebabnya 2. 1, sadar, ya, sebentar lagi mau take off ke surga. Maka harus keliling ziarah Porta Sancta tuh, cari indulgensi, penuhin stempel, ya. Supaya kalau diperiksa sama Santo Petrus, weh, sukses masuk gitu kan. Tapi mungkin juga kita sudah dosanya kecil-kecil karena sudah nggak kuat lagi berbuat dosa. Udah pada letoy, sehingga nggak kuat lagi berbuat dosa. Dulu lagi sehat-sehatnya, kenceng-kencengnya, kita mungkin dengan duit kita melakukan ini dan itu. Ya, maka bersyukurlah ketika kita sudah sampai masa tua bisa meninggalkan dunia hitam kita. Lihat rambutnya kan banyak yang sudah meninggalkan dunia hitam tuh. Ada yang putih alamiah, ada yang dicat, ya. Tapi buat saya itu kesadaran makin spiritual, makin tambah umur kita harus makin spiritual, makin rohani. Maka saya kira komunitas-komunitas kayak Deo Gracias, Thomas, komunitas apapun ya yang ada di sekitar kita itu satu cara untuk memberi booster kita untuk semakin dekat pada Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman. Doa pribadi bisa. Apakah bisa mencintai Tuhan secara personal? Bisa. Anda masuk kamar aja berdoa, baca firman sendiri, qomat kamit sendiri, itu bagus juga. Tapi ketika Anda ketemu komunitas, itu energi rohani itu makin kenceng. Dan itu menjadi booster kita buat bertumbuh. Lihat ikan koi saya tadi kan berkomunitas. Itu ikan koi yang sehat, berkomunitas, berenang ke sana kemari. Baru saya tambahin nih, komunitas baru, 14 ikan koi yang gede di situ. Yang sedang kecil saya pindahin ke belakang, ya. Karena ciri-ciri yang sehat itu mau berkomunitas. Kalau yang ikan koi yang mau mati, biasanya itu menyendiri, mendelep ke bawah, diem aja. Itu ciri-ciri ikan koi yang mau mati. Maka kalau ada teman Anda gak mau diajak komunitas, ceritain aja ikan koi yang sehat dan ikan koi yang mau mati. Ya. Dulu waktu ibu saya masih jadi lansia sehat. Ini misa sampai jam berapa sih? Saya dongeng terus deh. Bebas lah, orang rumah gua bebas. Ibu saya waktu masih jadi lansia sehat ya. Saya bilang, Bu, pokoknya ibu kalau diajak oleh kelompok manapun ikut. Wanita Katolik ngajak ikut, lingkungan ngajak ikut, komunitas lansia ikut, kelompok senam apapun ikut. Terus yang bayarin sopo, kata dia. Aku yang bayarin, aku bilang, oh beneran ya, tenanan ya bayarin. Iya aku bayarin. Suatu ketika ibu saya telepon, Yus, aku diajak ziarah ke Kanada. Weh, dolar nih dalam hati saya.
Berapa mahal Bu? Berapa dolar? Saya ngomongnya juga pelan gitu kan, karena ngitung dompet saya kan. Berapa dolar Bu? Dolar. Gak pakai dolar. Emang Kanada mana? Oh, Gua Maria, Kanada, Rangkas Bitung. Ya kalau Rangkas Bitung doang Bu, 20 lansia tak bayarin, aku bilang. Deket. Jadi ibu saya tuh kemanapun ikut, naik kereta ke Surabaya, kemana ikut sama saya. Pokoknya masih sehat. Tapi ketika mulai saya ajak Bu, ada pertemuan sama Bapak Uskup, orang tuanya Romo-Romo, mau dateng nggak? Nggak Yus, aku di rumah aja ya, aku nonton pakai YouTube. Diajak jalan-jalan oleh kelompok lansia, aku nggak ikut ya, aku di rumah aja. Saya langsung inget ikan koi saya yang mau mati. Dan bener habis itu ibu saya keluar masuk rumah sakit, tiap 2 bulan opname, tiap 2 bulan opname. Lalu akhirnya ICU 1 bulan, lalu 2023 meninggal dunia. Ya, maka saya kira kalau Anda nih, tipe-tipe Anda yang masih gerudak-geruduk ikut acara komunitas nih, diajak Diogratias gini ikut, diajak kelompok ini Porta Sancta ikut, diajak kemana ikut gitu ya. Feeling saya Anda matinya masih lama. Tapi kalau you udah gak mau berkomunitas lagi, ingat ikan koi saya ya. Maka buat saya ini penting untuk kita menggairahkan kehidupan rohani. Ketemu teman, kata Ibu Cun kalau ngajarkan apa Bu? Besi menajamkan besi. Terus apa lagi? Manusia menajam sesamanya. Artinya apa? Kita ketemu sparring partner kita, sharing kesaksian, nangis bareng, ketawa bareng. Itu kan kita saling memperdalam dan mempertajam hidup kita juga. Tuhan memberkati kita semua dan semoga hidup kita senantiasa berlimpah berkat Tuhan. Amin.